Kalau menurut saya yang namanya ruqyah syariah itu ruqyah yang sesuai dengan syariah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bersama, namanya ruqyah itu secara makna, arti bahasa, ruqyah itu sebenarnya adalah mengobati seseorang yang sakit karena gangguan faktor gaib ataupun fisik, itu menggunakan mantra, menggunakan jampi-jampi, namun yang tidak mengandung sebuah kesyirikan. Kemudian yang dimaksud dengan ruqyah syirkiyah, maksudnya di sini adalah doa ruqyah yang menggunakan doa-doa ataupun jampi-jampi, mantra-mantra yang mengandung sebuah kesyirikan. Ya, contoh bahwa seseorang mengobati pasiennya menggunakan sebuah mantra-mantra yang gak jelas. Kadang itu malah justru menyebutkan sebuah nama-nama tertentu, sing bau rekso ini, sing bau rekso itu, dan lain sebagainya. Untuk media yang dipakai dalam ruqyah syirkiyah, ya, dalam kategori ruqyah syirkiyah itu biasanya, ya, kita ambil contoh saja, mungkin memakai, ya, mohon maaf, harus beli minyak yang seperti ini, harganya sampai sekian ratus juta. Kita ambil contoh, ada yang menamakan dirinya ruqyah, namun secara tidak sadar ataupun secara sadar sebenarnya, cuma pasien nggak tahu bahwa seseorang tersebut menggunakan kodam-kodam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi bahwa ini kegiatan kita, ya, rutinan setiap malam Jumat, insya Allah kita mengadakan zikir bersama. Ini beberapa teman kita yang alhamdulillah bisa hadir di malam hari ini. Ada beberapa teman yang lain yang kebetulan nggak bisa hadir, ya kita maklumi saja karena ada kesibukan lain, kepentingan lain. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya mereka bisa bergabung dengan kita semuanya. Allahumma amin. Kemudian pada kesempatan kali ini mungkin ada sebuah pembahasan ataupun tanya jawab nanti yang akan kami lakukan untuk mudah-mudahan menambah wawasan ilmu kita semuanya. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja, namun mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita yang ada di sini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga nanti buat pemirsa semuanya. Untuk itu, monggo kami persilakan, ya, kepada saudara kita, sahabat kita. Monggo Pak Susilo, ada pertanyaan apa? Ya Pak, ini saya mau nanya, ya, apa yang dimaksud dengan ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah yang sering kita temukan dalam video-video di YouTube? Oke, sebuah pertanyaan yang bagus, ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Tentunya ini menurut pengetahuan dan menurut saya sendiri. Mungkin kalau menurut orang lain akan berbeda pandangan dan berbeda jawabannya. Kalau menurut saya yang namanya ruqyah syariah itu ruqyah yang sesuai dengan syariah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang sudah ada dalam hadis, kemudian ditiru oleh para sahabatnya, dan ada dalam keterangan kitab-kitab para sahabatnya. Yang pada intinya yang namanya ruqyah, ya, perlu kita ketahui bersama, namanya ruqyah itu secara makna, arti bahasa, ruqyah itu sebenarnya adalah jampi-jampi. Makna lain kayak bahasa kita di Indonesia mungkin lebih ke arah mantra, ya, jampi-jampi. Jadi mengobati seseorang yang sakit karena gangguan faktor gaib ataupun fisik,
itu menggunakan mantra, menggunakan jampi-jampi, namun yang tidak mengandung sebuah kesyirikan. Nah, tentunya karena kita sebagai orang Islam, maka jampi-jampi tersebut bersumber kepada Al-Quran, bersumber kepada doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mungkin ada yang memakai surat-surat pendek, surat-surat penghancur, surat-surat apalagi itu macam-macam, nggak apa-apa. Yang penting itu memang berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian ada doa-doa khusus yang memang boleh digunakan, boleh dipakai untuk melakukan sebuah ruqyah. Tentu tujuannya untuk menyembuhkan. Dan insya Allah kalau yang ruqyah syariah seperti itu akan lebih aman karena sesuai dengan syariat dan sesuai dengan tuntunan. Kemudian yang dimaksud dengan ruqyah syirkiyah, maksudnya di sini adalah doa ruqyah yang menggunakan doa-doa ataupun jampi-jampi, mantra-mantra yang mengandung sebuah kesyirikan. Ya, contoh di sini mungkin kita sering melihat ataupun mendengar ataupun apalagi ya, mungkin sering mendapatkan cerita bahwa seseorang mengobati pasiennya menggunakan sebuah mantra-mantra yang gak jelas. Kadang itu malah justru menyebutkan sebuah nama-nama tertentu, kemudian apalagi ya bahasa kita ya orang Jawa, sing bau rekso ini, sing bau rekso itu, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh ruqyah yang termasuk dalam kategori syirkiyah. Kemudian antara ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah itu ada juga perbedaan lainnya selain dari penggunaan ucapan ataupun doa-doa yang digunakan, yaitu terletak pada pemakaian media yang membantu kesembuhan. Kalau ruqyah syariah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu menggunakan air dan garam. Pada suatu ketika, kurang lebihnya mohon maaf, dalam sebuah hadis bahwa beliau Rasulullah SAW tersengat oleh kalajengking. Kemudian beliau meminta kepada sahabatnya untuk mengambilkan sepokor air dan sedikit garam. Kemudian beliau berdoa, membacakan doa pada air dan garam tersebut, kemudian dipakai untuk membasuh bagian tubuh tangan yang terkena sengatan kalajengking tersebut. Nah, itulah contoh media yang dipakai oleh Rasulullah yang dibolehkan secara syariat. Kemudian apakah hanya air ataupun garam saja yang dipakai media untuk ruqyah? Tentu saja tidak. Banyak sekali media-media lain yang dipakai untuk membantu mempercepat kesembuhan pasien selama media tersebut tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung sebuah nilai haram, dan itu diperbolehkan ataupun halal secara syariat, mengandung sebuah manfaat untuk tubuh manusia. Ya, contohnya kalau kita lihat di sekitar kita mungkin ada mungkin herbal, kemudian daun apalagi yang mungkin sering dipakai, mungkin daun kelor dan lain sebagainya. Itu boleh memakai media seperti itu. Karena media-media tersebut bermanfaat untuk tubuh kita dan memang halal untuk dikonsumsi, sehingga itu tidak menjadi sebuah yang masalah. Kemudian contohnya untuk media yang dipakai dalam
ruqyah syirkiyah ya. Dalam kategori ruqyah syirkiyah itu biasanya ya, kita ambil contoh saja, mungkin memakai, ya mohon maaf, harus beli minyak yang seperti ini, harganya sampai sekian ratus juta. Kemudian apalagi biasanya ya, cara-cara tertentu mungkin ada pakai, ya mohon maaf, raja dan lain sebagainya, yang menurut saya hal-hal tersebut malah justru kurang tepat ya, kurang tepat, tidak dianjurkan oleh syariat. Walaupun mungkin dari semua kategori-kategori yang ruqyah syirkiyah itu memang banyak sekali kemiripan. Tentunya kita tidak bisa langsung memvonis pengobatan A syirik, pengobatan B syirik, itu tidak bisa langsung seperti itu. Harus kita dalami, harus kita pelajari lebih dahulu untuk menentukan apakah cara ruqyah yang dilakukan oleh seseorang itu termasuk kategori ruqyah yang syariah ataupun ruqyah yang syirkiyah. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Susilo. Ya, terus ada lagi Pak. Ya, monggo. Apa sih dampak buruknya untuk pasien jika berobat ke pengobatan yang termasuk kategori ruqyah syirkiyah? Oke. Kalau dampak buruk ya, dampak buruk ruqyah syirkiyah, ini tentu kita harus tahu dulu ruqyah syirkiyahnya itu jenisnya seperti apa ya. Kalau terkait dengan metode pengobatannya, kita ambil contoh, ada yang menamakan dirinya ruqyah, namun secara tidak sadar ataupun secara sadar sebenarnya, cuma pasien nggak tahu bahwa seseorang tersebut menggunakan semacam media-media untuk menggunakan kodam-kodam jin. Ada yang seperti itu. Contoh nih, ada pasien terkena santet kiriman orang. Jin-jin yang ada dalam tubuh pasien itu diusir dengan kodam-kodamnya dari yang mengaku peruqyah itu. Kadang seperti itu. Jadi secara tidak langsung tubuh pasien bukannya dibebaskan dari jin-jin yang sudah menyerang dari pengirim santetnya, malah justru ditambah dengan jin-jin dari si pengobat tersebut, sehingga itu akan menambah jadi lebih banyak. Otomatis dalam tubuh tersebut akan menimbulkan sebuah efek yang sangat negatif pula. Rumah jinnya jadi lebih banyak, jinnya jadi lebih banyak, kemudian racun jinnya akan lebih menyebar. Walaupun sepintas kadang 1 bulan mungkin akan terasa kayak sembuh, namun kalau dipelajari lebih lanjut, dalam jangka waktu yang panjang, si pasien biasanya akan merasa sakit yang lebih dari sebelum diobati. Itu seperti itu. Mungkin kita ambil contohnya dari sisi itu saja, karena ini terkait dengan yang ruqyah syirkiyah, biasanya memang terkait dengan campur tangan dari golongan gaib, terutama golongan gaib dari sisi kiri ataupun sisi negatif, jin kafir. Seperti itu Pak Susilo. Ya, terus Pak yang terakhir ini ya, mengapa dalam video Bapak jarang sekali dikunjungi upload video pengobatan untuk pasien Pak? Oke, maksud Pak Susilo mungkin kenapa kok channel saya jarang sekali ya, memang jarang mengupload video-video pengobatan pasiennya gitu ya, mungkin seperti itu. Begini Pak Susilo, kebanyakan pasien-pasien saya yang kesini saya mintai izin untuk direkam, untuk diupload ke YouTube, itu memang kebanyakan pada nggak mau. Mereka merasa, janganlah Pak, malu, janganlah Pak, nanti saya ini mau kenapa-napa, seperti itu. Sehingga
oleh saya sendiri, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kan niatnya berusaha dan berdoa untuk kesembuhan si pasien tersebut, sehingga masalah rekaman, masalah upload ke YouTube itu memang nomor sekian lah, tidak saya prioritaskan. Prioritasnya ya kesembuhan dari pasien tersebut. Jadi ya mohon maaf juga kepada para pemirsa semuanya, mungkin memang sangat-sangat jarang saya mengupload video pengobatan ke channel saya, karena memang seperti itu adanya. Banyak sekali yang merasa malu, banyak sekali yang canggung dan lain sebagainya, yang merupakan itu sebuah ya menurut saya privasi mereka lah. Jadi ya kita harus menghargai, menghormati. Kadang ada juga yang memang harus dirahasiakan ya, karena terkait dengan kiriman orang kan, sini diobati misalkan, walaupun ditutup mukanya tetap pasien itu merasa khawatir. Jadi ya udahlah, mending nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, sama-sama berusaha, sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan dikabul sama Allah. Kita semua diberikan kesehatan, kesembuhan dari seluruh penyakit yang ada nih. Mudah-mudahan diberi kesembuhan yang sempurna. Jadi seperti itu Pak Susilo. Kenapa kok channel saya ini memang jarang sekali upload pengobatan-pengobatannya, berbeda dengan channel-channel lain mungkin ya. Tapi nggak apa-apa lah, memang itu bukan prioritas saya mengupload video pengobatannya, tapi memang prioritas saya ya berusaha dan berdoa maksimal mungkin untuk kesembuhan pasien. Seperti itu sih. Nah mungkin untuk lain waktu mungkin lain waktu akan lebih banyak obrolan ya seperti ini. Mungkin bahasa kerennya ada yang bilang podcast ya, terserah bahasanya, tapi ya mudah-mudahan obrolan kita yang sederhana, sangat-sangat sederhana, santai ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita yang ada di sini, dan mudah-mudahan bermanfaat pula bagi pemirsa semuanya yang melihat video kita. Seperti itu nggih. Mudah-mudahan juga bisa berkembang kepada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Seperti itu. Cukup. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini saya rasa mungkin cukup dulu nih. Karena kita insya Allah sebentar lagi akan mulai rutinannya. Untuk itu pemirsa, kami pamit undur diri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.